Mestinya saya sudah pensiun. Tetapi mengapa kali ini saya turun gelanggang? Karena saya melihat situasi yang memprihatinkan. Situasi Jakarta dan situasi tanah air kita. Oleh karena itu saya tidak berpanjang lebar. Kita ingin Jakarta di masa depan makin baik, makin maju, tidak terus goncang seperti sekarang ini. Pak SBY menyiapkan Mas Agus untuk Pilpres. Jika tidak 2019, maka untuk 2024. Saya pikir tidak seperti itu ya. Itu salah orang berpendapat seperti itu. Saya tidak bisa menyalahkan pendapat orang, tetapi saya yang tahu apa yang saya jalani saat ini. Tidak ada ketika itu saya kemudian punya skenario lain. Saya benar-benar dipersiapkan ataupun masuk ke dalam Pilgub DKI karena untuk bisa berkompetisi dengan baik dan mudah-mudahan terpilih jadi Gubernur DKI. Itu tujuannya, sehingga strategi yang saya jalankan, gerilya saya setelah hari-hari, dan apa yang saya lakukan selama masa kampanye, ya untuk memenangkan itu. Saya tidak pernah berbicara kekalahan ketika itu tentunya. Tidak ada yang ingin kalah kan. Tetapi saya pun sudah dengan lapang dada, legowo menerima semua itu. Dan saya anggap perjalanan saya masih panjang. Saya coba menghitung-hitung nih, kalau seandainya Mas Agus runut jadi TNI dan menjadi jenderal per waktu kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih ketika saat itu nanti usia Mas Agus 51-52 tahun. Tapi kalau seandainya menunggu 12 tahun, artinya 3 pemilu terlewatkan. Maka itu sayang untuk dilewatkan. Tidak pernah terpikir itu? Saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Saya ketika di militer tentu ingin punya karir yang baik. Karir yang baik karena saya meyakini bahwa kalau punya karir yang baik itu sebagai sebuah outcome dari kerja keras kita, begitu ya. Saya tidak selalu berorientasi pada pangkat jabatan. Karena bagi saya ya itu akan mengalir dengan sendirinya. Kalau kita kerja bagus, mengabdi dengan baik, pasti datang dengan sendirinya. Dimanapun? Begitu. Dimanapun. Jadi tentu pada saat saya di militer ya saya berpikir jenjang demi jenjang begitu kan. Saya tidak berpikir yang lain ya gitu. Tentunya berbeda sekarang sudah berada di luar dan sebagai politisi saya ingin terus bisa mengembangkan wawasan saya sekaligus seperti ini. Saya datang ke Kepri, melihat langsung, berinteraksi langsung dengan masyarakat di Tanjung Pinang. Karena saya senang kalau bisa berinteraksi dengan masyarakat. Saya banyak sekali juga mendapatkan masukan-masukan dan tentunya tidak ada yang lebih baik selain bersinergi. Saya selalu mengatakan saya ingin sekali menjadi bagian dari generasi muda dalam artian luas Indonesia, karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu. Bagian generasi muda Indonesia. Ya. Saya ingin tanya sekarang, Mas, ini ada kuis, Mas. Ada 5 pertanyaan, nggak boleh lihat dulu tapi. Mesti milih salah satu. Saya akan ajak saudara Mas Agus untuk memilih salah satu dari 2 ini. Ya. Ada 5. Pertama, politisi atau pejuang? Pejuang. Pejuang. Katanya politisi tadi. Politisi itu juga jadi pejuang juga bisa gitu. Politisi dan pejuang. Kenapa pejuang? Pejuang itu tidak mengenal profesi. Seorang tukang bakso, dia pejuang bagi keluarganya. Bahkan saya pun menjadi pejuang ketika mendapatkan wawancara Mas Agus untuk pertama kali pasca Pilkada DKI Jakarta. Berjuang juga kan? Tadi naik speedboat bareng-bareng, goyang-goyang. Mudah-mudahan gambarnya bagus, nggak terlalu goyang. Yang kedua, ya. Pendidikan atau jabatan? Pendidikan pasti. Pendidikan? Iya. Jadi nggak penting jabatan presiden apa segala macam, tapi kalau pendidikan kurang? Itu outcome. Jadi saya tidak pernah berorientasi sekali lagi pada pangkat dan jabatan. Bagi saya pendidikan segala-galanya. Saya termasuk orang yang hobi menambah pengetahuan dan wawasan, berdiskusi. Dan bagi saya sebetulnya keinginan seseorang untuk menjadi pemimpin di level apapun, profesi apapun, bukan jabatan, tapi pemimpin itu kan artinya luas. Kalau dia bisa mempengaruhi orang lain di sekitarnya, bisa mencapai tujuan bersama, saya pikir itu lebih tinggi nilai daripada jabatan tertentu. Oke. Kemudian, kemenangan atau kehormatan? Kehormatan. Karena menang belum tentu terhormat. Tapi kehormatan itu tentunya di atas segala-galanya. Bahkan bagi saya itu yang lebih penting. Makanya saya ingin sekali bisa menunjukkan sikap saya, sikap politik saya ketika saya menerima kekalahan. Saya langsung sampaikan mengucapkan kepada kekalahan publik, dan saya ucapkan selamat kepada yang melaju terus begitu. Karena bagi saya, ya saya sudah berjuang.
tetapi ketika belum ditakdirkan untuk menang atau berhasil, ya saya harus menerima. Inilah realitas kehidupan, realitas kompetisi yang harus diyakini oleh semuanya bahwa pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan hari ini saya kalah, tapi saya tidak merasa kalah secara tidak terhormat. Saya ingin terus menempa diri saya untuk keberhasilan di masa depan. Oke, saya ingin menanyakan ini kepada sosok yang memiliki IPK sempurna di sekolah militer Amerika Serikat. IPK-nya 4. Saya ingin tanya, kecerdasan atau kejujuran? Kejujuran. Jadi kecerdasan itu tidak lebih penting ketimbang kejujuran? Saya tidak mengatakan itu karena hanya ada 2 pilihan. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tetapi ketika harus memilih, tentu jujur dalam arti yang luas. Jujur mengakui bahwa saya belum tahu hal itu, tapi saya ingin belajar supaya cerdas dan mengetahui hal itu. Jadi cerdas juga bisa diartikan cerdas secara positif, tapi juga cerdas secara negatif begitu. Tapi bagi saya kalau jujur itu value, mudah-mudahan dengan jujur orang akan bisa melakukan hal-hal baik dalam hidupnya. Terakhir, tapi harus jawab Mas ya, janji ya? Yes. Janji ya? Mesti janji akan dijawab, tapi dijanji itu yes ya. Capres 2019 atau Capres 2024? Atau jawabannya atau? Tetap dijawab. Tetap jawab. Saya nggak bohong kan? Saya tetap jawab atau jawabannya. Tahu. Jadi nggak tahu 2019 atau 2024? Apa yang kita hadapi besok saja kita belum pernah tahu. Jadi saya tidak ingin berandai-andai. Sekali lagi perjalanan saya masih panjang. Saya ingin belajar dari para senior, dari para sesepuh dan dari generasi muda yang ada di Indonesia. Karena saya ingin sekali mengisi dulu apa yang saya belum miliki, tetapi tetap dengan semangat saya bisa melakukan sesuatu yang baik. Dan itu perlu kerjasama, perlu sinergi dengan yang lainnya. Apa yang Mas Agus bayangkan atas sosok Mas Agus 10 tahun ke depan? Saya, 10 tahun ke depan, saya tentu insya Allah sudah memiliki kemampuan yang lebih tinggi tentunya dalam berbagai hal, dan kematangan, kebijaksanaan, wisdom, sebagai seorang manusia, karena dengan 10 tahun pertama usia seharusnya lebih wise lagi. Ini romantis banget nih jawabannya nih. Lah iya dong, karena kita nggak pernah tahu 10 tahun ke depan ngapain kan gitu. Jadi harapan saya itu gitu. Itu kan yang di dalam. Yang ingin dicapai. Yang sukses, saya ingin menjadi orang yang sukses, dan saya kembali ke tesis saya yang pertama, saya tidak pernah berorientasi pada jabatan. Jadi pada perjuangan. Pada kualitas hidup saya. Kualitas hidup. Kualitas hidup dan kualitas pengabdian saya, insya Allah. Kapan lagi bisa makan bareng sama Mas Agus Harimurti Yudhoyono? Kita cobain gonggong nah. yang terkenal di sini kan sama. Oh, ini apa nih? Ini punya Mas Agus. Ini teh tarik khas dari Kepri. Kita sedang melaksanakan latihan menembak taktis prajurit Indonesia dengan Australia dalam skenario pertempuran perkotaan. Di sini kita bisa berlatih untuk benar-benar siap menentukan target, menembak dengan cepat, dan juga menentukan musuh yang di depan kita. Tentu ini semua membutuhkan kerja keras dan juga kerjasama antar tim. Masa lalu cemerlang, segala karir dipertaruhkan, meski di langkah awal Pilkada Jakarta tumbang. Tapi langkah kuda telah disiapkan karena darah prajurit pejuang tak pernah lekang. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Aiman Wicaksono, salam.